Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program belajar tahsin metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu kita mengoptimalkan bacaan Al-Quran dengan tartil. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita sudah belajar tentang bacaan mat. Ya, kalau pemirsa masih ingat, kita sudah belajar bacaan mat. Di situ saya ulangin lagi nggak apa-apa. Ya, bacaan mat itu bacaan panjang. Ya, panjang. Panjang berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Karena setelah ini, materi yang akan kita masukin sekarang berkaitan masih terusan dari bacaan mat yang panjang 2 harokat ini. Nah, bacaan 2 harokat ini kapan? Ya, apabila ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, domah dengan waw sukun, atau ini alif berdiri ya, bisa fathah berdiri, ini kasrah berdiri, beberapa juga ada, ini waw atau domah terbalik. Nah pemirsa sekalian, sebelum kita akan masuk ke pembahasan bab selanjutnya, tidak ada salahnya kita menguatkan lagi nih bacaan mat ini. Bacaan panjang ini kita kuatkan kembali. Kenapa kita mesti kuatkan? Karena biar terbiasa dengan bacaan panjang. Nah, baik, sekarang semuanya buka surat Al-Ikhlas, satu surat lagi ya. Kita akan buka surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu, ayat 1-4. Kita akan cari bacaan panjangnya dulu. Nanti kalau Al-Ikhlas sudah selesai, baru kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Baik, saya akan bacakan, bisa tolong disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ulangi sekali lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita tulis ya. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada 4 ya. Qul huwallahu ahad. Jangan lupa tandanya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini bacaan mat pemirsa ya. Insyaallah sudah kita kuasai semua 3 surat. Nah, kalau pembahasan sekarang adalah bacaan terusan dari bacaan mat ini. Kan tadi udah jelas tuh bacaan mat ya. Di awal sudah saya jelaskan bacaan mat apabila ada fathah bertemu dengan alif, ada kasroh bertemu dengan ya sukun, ya, kasroh dengan ya sukun, salah dhamma bertemu dengan waw sukun. Ya. Sekarang ini ada bab
mat wajib muttasil. Ya, bacaan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Kapan dia menjadi mat wajib muttasil? Apabila tiga pasangan mat ini, fathah bertemu dengan huruf mat alif, ya, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhamma bertemu dengan waw sukun, mereka bertiga bertemu dengan huruf hamzah. Ya, mereka bertiga bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata. Nih, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ustadz, bedain bagaimana? Ya, gitu ya. Ini kan pertanyaan dari kita semua begitu kan. Maka nanti kita akan coba sedikit-sedikit menerjemahkan. Karena kalau dalam satu kata itu berarti dia satu kata ini artian satu. Contoh misalnya. Ya. Kita tulis as-sama. As-sama'u. Terus an-nisa'u. Ya. An-nisa'u. Terus kata lain. Ma'un. Ya, nah ini contohnya nih, mat wajib muttasil. As-sama'u. Kita lihat dulu. Kita lihat kaidahnya baru nanti kita terjemahkan. Lihat, pertama syaratnya dia ada fathah dengan alif. Bacaan mat toh. Ya. Lalu dia dengan hamzah. Nah, maka dia jadi mat wajib muttasil. Ini satu kata nih. Artinya as-sama apa? Langit. Nah, gitu kan? As-sama'u langit. Berarti dia satu kata tuh. Ini yang pertama nih contohnya. As-sama. Lanjut yang kedua, an-nisa. Maka bacanya an-nisa'u. An-nisa'u, ya. Ada fathah di sini, ada alif juga di sini, lalu ada hamzah. Ada tiga ya, fathah dengan alif di sini ketemu, lalu dengan hamzah. Maka jadi mat wajib muttasil. An-nisa apa artinya an-nisa? Wanita. Perempuan. Satu kata tuh. Terus yang ketiga, ma'un. Lihat, ada fathah, ada alif. Lalu dengan ini ada hamzah. Apa ma'un artinya? Ma'un artinya air, ya. Insya Allah. Baik pemirsa, ini makin menarik. Kita akan nanti cari ya beberapa kata mat wajib muttasil. Kita langsung akan baca sekaligus membedakan dengan bacaan-bacaan yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini. Nah, untuk mencari contoh lain di mat wajib muttasil, kita akan cari di buku metode ASKA ya. Nah, ini ada bukunya nih, alhamdulillah nih. Tapi misal kalau mau tahu gimana dapat bukunya, nanti silakan ya menghubungi TV-mu. Baik pemirsa, di mat wajib muttasil ada banyak sekali contoh. Baik, kita akan buka lembaran selanjutnya. Misal, kita tulis di sini beberapa contoh. Kita akan nulisnya kata per kata dulu ya. Berarti setelah itu kita akan bahas dalam kalimat atau dalam potongan ayat. Misal, yang pertama, sya'a. Ya. Terus yang kedua, sawaun. Ya. Yang ketiga, ini kan udah sebelumnya, nisa udah, ma udah, sama udah. Nah, kita contoh yang lain ya. Hani'an.
An. Ini yang ketiga. Yang keempat, ulaika. Ini kita bisa contohkan kata-kata ini dalam Al-Quran. Contoh kelima, sufaha. Sufaha. Terus, contoh yang terakhir, syuhada. Syuhada. Baik, kita coba cari 6 contoh dulu ya. Bukaska lebih banyak lagi contohnya insya Allah. Baik. Kita cari di sini, kita analisa dulu ya. Yang pertama, sya'a. Untuk mat wajib, ataupun mat jaiz, mat lazim, atau mat yang lain ya, yang dia lebih dari 2 harokat, itu biasanya akan ada tanda alis. Akan ada tanda alis untuk menunjukkan dia lebih dari 2 harokat. Cuma nanti kalau dianalisa lagi, alisnya berbeda-beda. Ada yang agak tebal, ada yang agak tipis gitu ya. Tapi dengan ada alis ini berarti menunjukkan dia lebih dari 2 harokat. Itu pemirsa, biar gampang bedainnya. Berarti bisa dipastikan, kalau kita temukan ada alis dalam bacaan ayat, berarti bacaannya lebih dari 2 harokat. Tinggal nanti lihat nih, alisnya alis apa nih? Alis mat jaiz, atau alis mat wajib, atau alis mat apa? Lazim. Itu yang harus diingat ya pemirsa ya. Baik, kita lanjutkan. Sya'a, coba. Sya'a, ada fathah di sini. Lalu ada alif, juga ada hamzah. Mat wajib muttasil. Alis ini sebagai pelengkap, sebagai penanda bahwasanya itu ada bacaan yang lebih dari 2 harokat. Sya'a ya. Apa sya'a di sini? Mat wajib muttasil. Lanjut. Sawaun. Sawaun. Nah, untuk mat wajib berapa sih Sat panjangnya Sat gitu ya? Kayaknya panjang banget Sat. Untuk mat wajib panjangnya 4 sampai 5 harokat. Atau 4 sampai 5 ketukan. Tu, 2, 3, 4. Atau tu, 2, 3, 4, 5. Ya, itu patokannya. Lanjut. Sawaun, ada wa, fathah ya, waw fathah, lalu ada alif. Setelah itu ada hamzah. Ingat nih, ada penandanya, ada alisnya di sini. Ada yang bilang bendera juga boleh. Mau dibilang bendera kayak alis kayak tiang bendera, udah mana aja terserah. Yang penting dia itu sebagai penanda. Ya. Yang ketiga, hani'an. Hani'an. Di mana dia mat wajibnya? Ni, ya, ini dia. Ada kasroh bertemu ya sukun, lalu dengan hamzah di sini. Hani'an. Kalau Quran biasanya hani'am mari'a. Masya Allah ya, panjang betul. Itu baru potongan ayat, bukan satu ayat itu ya. Maka sini hani'an. Hani'an. Ya, ni-nya yang panjang. Lanjut, yang keempat. Ulaika. Mana yang panjang? Bukan ya. Bukan. Nggak panjang. Maka yang panjang adalah nih. Lam, fathah berdiri. Jangan lupa mat tobi ya tadi ya, mat ya. Fathah berdiri ya. Fathah berdiri dengan hamzah. Maka jadi penandanya ini. Ulaika. Kalau mat wajib mutasil, karena dalam satu kata, maka tulisannya semua sekata doang. Nggak ada yang lebih dari satu kata. Maka ini sya'a, sawa, hani'an, ulaika, sufaha, syuhada, satu kata semuanya. Nanti kalau mat jaiz, kita akan bahas di selanjutnya. Gitu ya, bisa ya. Ulaika maka panjang. Ulaika, ulaika, gitu ya. Baik, itu buat yang keempat. Yang kelima,
Sufaha'u. Sufaha, kita lihat. Ha. Ya, ini dia ada fathah. Juga ada alif. Lalu dengan hamzah. Lihat ada tanda alisnya. Sufaha'u. Sufaha'u. Panjangnya jangan lupa 4 sampai 5 harokat. Itu bisa. Dan contoh terakhir di syuhada, ya. Syuhada di sini, maka lihat daknya ada fathah, lalu ada alifnya dan ada hamzahnya. Itu pemirsa. Ya, ada 6 tuh contohnya tuh. Ada contoh lain misalnya tabu'a. Ya. Tabu'a. Tabu'a. Maka di sini bu-nya lihat, ini dia ada doma, ada wawu dan ada hamzah. Itu pemirsa. Berarti kalau kita mundur ke belakang, ingat-ingat ya. Kita mundur ke belakang, 3 mat tadi, maka kita bisa tulis contohnya masing-masing ya. Dari contoh yang sudah kita berikan. Ada hamzah, alif, ada fathah, alif sama hamzah. Contohnya tadi kalau kita lihat di misalnya sama atau sya'a ya. Sya'a. Tuh, di contohnya. Atau sama, juga sama. Nisa juga ya. Fathah alif dengan hamzah. Atau ma juga sama. Itu yang pertama nih. Contoh kedua, i sama hamzah. Hani'an. Hani'an. Tuh, hani'an. Kasroh, ya sukun dengan hamzah. Hani'an. Ya. Dan terakhir, doma dengan wawu. Tabu'ah. Tabu'ah. Tuh, tabu'ah. Ada doma di sini, ada wawu juga di sini, ada hamzah pemirsa. Alhamdulillah. Baik pemirsa, itu dia contoh ya kata-kata mad wajib muttasil. Setelah ini kita akan buka Al-Qur'an. Wah, langsung pokoknya semua Quran dah. Kita buka Al-Quran langsung. Pokoknya belajar A, cari di Quran. Belajar B, cari di Al-Quran. Biar apa? Biar kita akrab dengan Al-Quran. Pemirsa, biasanya kalau kita masih baru belajar, itu psikologis kita takut buka Quran. Takut berdosa aja. Takut salah. Takut bacaan nggak benar. Nah, ketakutan-ketakutan tadi harus dihindari, disingkirkan, dihilangkan dengan cara kita banyak buka Al-Quran, banyak praktek Al-Quran. Ustadz, kan saya baru belajar Ustadz, huruf aja masih belepotan ini. Ya, ain sama a ketukar Ustadz, sya sama sa ketukar Ustadz, nggak apa-apa. Justru dari sekarang buka Al-Quran. Kalau belum bisa membaca, spell, mengeja huruf Al-Quran. Gimana Ustadz ngejanya Ustadz? Ngejanya gampang. Misal kita buka Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, la. Diingat-ingat tuh, di mana makhraj dan sifatnya. Oh iya, ujung lidah dengan langit-langit depan. Nah, gitu spell tuh. Dengan spell tadi, itu nanti kita akan dapatkan, kalau kita sering mengamalkan, mempraktikkan, akan kita dapatkan bunyi yang baik, bunyi yang bagus, bunyi yang tepat, walaupun kita tidak membuka pembahasan di huruf lam tadi. Di bahasanya ilmunya udah ngikut gitu kalau kita baca itu. Bacaannya kayak kita nggak mikirin tajwid, atau tajwid udah ngikut aja. Dan betul ikutnya, yang diikutkan tadi itu betul bacaannya. Terus bisa ya. Pemirsa, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Kita akan cari ayat Al-Quran yang dalamnya ada bacaan mad wajib muttasil. Maka jangan kemana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kalau kita akan lanjut lagi di segmen ketiga ini, kita akan coba mempelajari bacaan mad wajib langsung dari Al-Quran. Suratnya apa Ustadz? Surat An-Naba ya. Kita akan inventarisir bacaan mad wajib muttasil di dalam surat An-Naba. Ya, saya insya Allah nggak bakal baca semua ya. Kalau baca semua nanti kebanyakan, kelamaan nanti. Langsung aja kita cari yang mad wajibnya ya. Baik pemirsa, kita buka sekarang. Ayat pertama ada tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya, tasaalun. Ya, amma yatasaalun. Kita buka lagi ayat ke-26. Ya, karena memang nggak semua ayat ada ya. Ayat 26. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an. Ya, jazaa'an. Nah, oke. Selanjutnya ayat ke-32. 32 kita lihat. Ini 26. Oke. Ayat 32 kita lihat di sini. Hadaiqa. Hadaiqa. Hadaiqa wa a'naba. Lanjut lagi kita cari ata'an. Ayat ke 36. Ya. 36 ya, 36. Di sini jazaan udah, jazaan tadi 2 kali ya. Jazaan. Dan ata'an. Hisaba. Oke. Lanjut ayat ke 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa ya. Kapan? Malaikatu. Malaikatu saffa. Oke, lanjut. Ayat 39. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ شَاءَ ya اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Ya, cukup sampai situ. Ya, kita akan lihat ada berapa nih surat An-Naba tadi. Ya tasaalun. Kita akan buktikan benar gak nih mat wajib ya. Ada fathah, ada alif, ada hamzah. Ya, di sini. Maka dia mat wajib muttasil. Ingat, dia satu kata ya. Dia akan terdiri dari satu kata. Karena mat wajib, mat tabi'i, atau mat bertemu dengan hamzah satu kata. Ingat. Berarti kita bisa pastikan ini, itu satu kata. Yatasa'a. Yatasa'alu. Ini kan kalau kita lihat dari kata tasa'ala yatasa'alu. Maka yatasa'alun ini sampai lam satu kata. Oke, itu ya. Yang kedua, jazaan. Ini satu kata nih, jazaan. Ada fathah di sini, ada alif, ada hamzah. Jazaan. Lanjut, hadaiqa. Ada fathah di sini, ada alif dan ada hamzah. Ya, sama jazaan juga sama di atas, ada fathah, ada alif, ada hamzah. Ata'an juga sama, ata'an. Ada ta, ada alif, ada hamzah. Malaika, al-malaika. Apa malaika artinya? Malaikat, betul ya. Baik, la, ingat selain dia fathahan sama alif juga fathah berdiri. Fathah berdiri, lam sama hamzah. Terakhir, sya'a, sudah kita pelajari tadi ya. Fathah, ada alif, ada hamzah. Wah, mudah ya pemirsa ya. Nanti pemirsa bisa eksplor ke surat lain. Cari aja
Kan minimal ada bentuk fisiknya. Nah gini pemirsa, nanti akan ada beda-bedanya sama mat yang lain. Maka insya Allah nanti setelah kita pelajari beberapa mat, kita akan coba cari kira-kira perbedaan signifikan. Baik secara fisik ataupun secara makna yang membedakan itu mat wajib atau bukan. Itu pemirsa sekalian, ya alhamdulillah kita sudah berada di akhir episode. Maka pemirsa, pesan kami adalah setiap kita belajar jangan berhenti setelah itu, tapi dipraktekkan sendiri dalam bacaan sehari-hari. Kita harus punya komitmen waktu pemirsa. Durasi menuntut ilmu itu panjang pemirsa, panjang betul. Makanya menuntut ilmu itu tidak terikat waktu tertentu. Kata hadis Rasulullah, "Utubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah oleh kalian ilmu dari mulai kita brojol di buayan ibu kita nih, ditimang-timang, sampai nanti lahdi. Apa lahdi? Lahat. Jangan lahat. Meninggal, masuk ke alam kubur. Maka selama kita masih hidup, mau usia berapapun, tetap harus belajar. Karena durasinya panjang, tidak mengenal batas waktu, maka disitulah dituntut untuk konsisten. Karena ternyata ilmu Allah sangat luas. Ya, pemirsa ya. Maka kami sarankan terus latihan. Sekarang kita dapat ilmu nih, mat wajib mutasil. Kok bisa nanti malam cari tuh di Al-Quran mat wajib mutasil. Dicari, coba dilihat-lihat. Oh ini nih, ada alisnya. Oh dia tulisannya pakai hamzah dan seterusnya. Dengan itu sambil dilatih 4-5 harokat. Insya Allah kalau udah kita latih, besok-besoknya, wah udah baca mat wajib gak usah pakai mikir. Karena kita sudah dapat latihan dari apa yang sudah kita pelajari. Itu dia pemirsa, yang bisa sampaikan pada episode kali ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan terus semangat belajar Al-Qur'annya. Kita akhiri dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.